Kita tahu kalau kita melihat ya, mungkin saat ini kan media, sosial media itu kan bisa melalui handphone ya. Itu kita buka di browsing di YouTube gitu ya. Sehingga kita dapat tahu, kita dapat melihat apa yang bisa dilakukan di Israel sana ya pada saat ini ya. Kalau kita boleh tahu bahwa Tuhan itu sudah juga memberikan sebuah mandat ya, sebuah perintah yang itu diturunkan sampai kepada keturunannya. Yang terpenting dan yang terutama dan yang terpenting dan yang sedang dan terus dilakukan oleh mereka bangsa Israel ini, bangsa Yahudi, umat Yahudi ini, yaitu mereka mengucapkan Shema Israel. Ya, Shema, apa itu Shema? Shema itu adalah, kalau kita saat ini adalah bisa dikatakan kalimat pengakuan iman. Ya, ya puji Tuhan, minggu lalu ya kami rombongan ladies, saya bukan ladies. Ya, kami rombongan ladies ya kemarin tuh pelayanan di Kota Malang ya. Di sana mereka masih mengikrarkan pengakuan imam rasuli ya. Di situ adalah apa? Atau biasanya disebut dengan kalimat syahadat ya. Nah, Shema Israel ini, Shema berasal dari kata Ibrani, yaitu yang berarti mendengar. Mendengar dengan menyimak secara seksama. Mendengar, kita akan tahu nanti apa itu bagaimana, dan selanjutnya akan lebih dalam lagi kita tahu maksud daripada mendengar itu juga bagaimana, ya kan? Shema sendiri itu adalah mendengar. Kita dapat mendengar, kenapa? Nanti itu ada seruannya ya. Nah, kita akan tahu bahwa mereka itu melantunkan gitu ya. Nah, sebelum juga saya dapat memutarkan Shema Israel mereka, Shema Israel ini ya. Nah, saya juga ingin setiap pada kita itu menulis, ya, mencatat. Mungkin kan ada handphone ya, atau enggak yang ketinggalan handphonenya, ya, bisa tulis di kertas itu ya. Yang penting harus dicatat. Minimal itu 3. Tapi seharusnya kan banyak, tapi jangan banyak-banyak. Apa yang sekiranya Tuhan sudah perbuat dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara? Dicatat. Ojo diinget-inget toh. Nah, karena perintahnya itu juga nanti suruh kita juga mencatat itu ya. Tuhan tuh menyuruh umatnya tuh mencatat loh. Nah, bisa dicatat. Apa kira-kira kebesaran, kebaikan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Itu Bapak Ibu bisa catat sambil saya menyiapkan Shema Israel ini ya. Dicatat. Nah, nanti gunanya apa? Nanti saya kasih tahu. Bukan kasih tempe ya. Nanti saya kasih tahu. Nah, yang penting dicatat dulu. Apa kebesaran Tuhan itu dalam kehidupan Bapak Ibu? Ada toh kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan? Ada nggak? Oh, pasti banyak kan. Tapi diingat, yang paling berkesan setidaknya 3. Nah, misal contoh, ini tak kasih contoh. Misal suruh mencatat kebesaran Tuhan, harus kasih contoh ya. Misal yang begitu krusial ya. Oh, minggu lalu seharusnya saya ini sudah nggak bisa di sini. Wah, ya kan. Karena pertolongan Tuhan, ya. Saya itu diselamatkan dari, wah, bayang no. Kemarin tuh no, kecelakaan beruntun. Ya kan. Nah,
ini bersyukur. Gereja House of Kana juga diberkati ya. Karena ketika kita perjalanan, sebelum kita perjalanan tahun lalu ke Pulau Dewata, ya kan, ternyata sebelumnya itu sudah ada terjadi kecelakaan beruntun, ya kan. Dan puji Tuhan, ya kita dilalukan, ya kita tidak berpapasan mungkin ya waktu itu ya. Itu kondisinya pulang atau berangkat itu? Pulang ya, ketika pulang ya. Nah itu kita mungkin hanya menonton ya, melihat ya. Ono apa rame-rame rek? Wah. Tapi kita dilalukan. Itu bukti juga, itu adalah kebesaran Tuhan untuk House of Kana ya. Sehingga kita dapat kembali pulang tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ini secara garis besarnya. Mungkin dalam kehidupan Bapak Ibu apa? Ya kan? Nah, kalau belum ingat, mungkin terlalu banyak ya. Mungkin nanti di rumah itu harus dicatat ya. Nah, enggak juga kebetulan ya. Ya kita juga, kami loh ya. Bukan kita. Kami itu berarti saya dan juga orang-orang, yaitu istri dan anak itu kalau berdoa itu kadang kali loh ya. Ya kadang kita ngomong, ayo apa kebaikan Tuhan hari ini apa, ya kan. Nah apa ya, nah disebutkan satu-satu kayak gitu ya. Kalau disebutkan kan kadang juga lupa ya. Tapi ini yang saya minta yang krusial itu loh. Jadi supaya Tuhan, kita mengingat kebesaran kebaikan Tuhan. Jadi ketika kita dalam kondisi yang kita pastilah akan menikmati kondisi yang terpuruk ya. Sehingga ketika kita dalam kondisi yang di bawah lembah kekelaman, kita itu dapat tetap melihat kebesaran dan kebaikan Tuhan itu luar biasa. Dan iman kita itu boleh tetap teguh dan tetap kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tadi WL-nya ngomong bolak-balik ya, suaranya serak ya. Tapi kita mau lihat ini ya, Shema Yisrael. Waduh, kok update? Kurang di-update ini. Lagi itu dari sini. Ini adalah Shema Yisrael. Mungkin sudah pernah kita dengar ya sebelumnya ya. Ini adalah Shema Yisrael. Nggak usah. Apa? Adonai. Mereka menyebutkan Shema Israel gitu ya. Nah, ini kalau dilihat ya, dia itu juga kalau itu juga berteriak-teriak gitu di depan mic gitu ya, mengumandangkan Shema Israel. Ya, bisa dicek, dibuka di YouTube ya. Nah, oke. Itu yang dikumandangkan, itu yang diserukan, Shema Yisrael. Dan saya minta maaf juga, sebetulnya sudah saya siapkan, kalau mereka juga beribadah, mereka berdoa, mereka menggunakan kayak selendang juga ya, tefilin juga yang kemarin dulu yang diperagakan PSSM ya. Jadi yang tangan kiri itu diikat tali, lalu di sini juga dikasih kayak apa?
pengikat kepala, di situ ada kotak gitu, kotak hitam gitu. Nah, itu berisikan perintah Tuhan. Apa isi daripada perintah Tuhan itu yang mau kita baca pagi ini, yang kita juga mau belajar pagi ini ya. Kita buka dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Di Ulangan 6 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Nah, ini adalah dengarlah. Ini adalah Shema. Kalau ini yang dilantunkan tadi itu loh. Ini yang dilantunkan pakai yang tadi, Shema Israel itu ya. Ini yang mereka lantunkan. Dengarlah, hai orang Israel. Dikatakan Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, Echad, satu. Tuhan satu. Esa adanya. Ya. Ayat kelima. Dan inilah perintahnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, di tangan kiri, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ada kotak, diikatkan kotak itu di dahinya. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ketika mereka juga bersembayang, mereka juga menggunakan kipah namanya. Ada seperti topi gitu ya. Di sini, di umbun-umbun ini ya. Ini kipah. Atau mungkin banyak variasinya, atau mereka menggunakan seperti kain untuk. Nah, itu gunanya apa? Gunanya itu mereka itu untuk mengagungkan Tuhan, bahwa Tuhan itu semesta langit. Dan ada satu lagi bahwa mereka itu menghormati Tuhan. Maka mereka menutupi kepalanya. Mereka menghormati Tuhan, menghargai Tuhan Allah. Seperti itu. Jadi bukan sekedar, wah ini tok, wis mari. Tetapi ada maknanya. Mereka itu menghormati Tuhan semesta langit ini. Nah, seperti itu. Ayat yang kita tadi baca, ayat di Ulangan 6, pasal ke-6 ayat yang keempat tadi itu berparalel dengan Markus 12. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29 sampai 31 kita baca. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, ditegaskan oleh Yesus dengan kata-kata, dengarlah hai orang Israel. Ini adalah merupakan juga Shema Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi, Shema itu adalah kita mendengar, kita merespon, dan kita boleh bertanggung jawab. Itu adalah Shema Israel. Shema, kita mendengar, kita merespon, dan kita boleh bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap perintah Tuhan ini loh. Yang mana sejatinya bangsa Israel ini juga sudah menurunkannya hingga pada sampai saat ini. Mereka tetap beribadah, mereka tetap beribadah kepada Tuhan Allah dengan memegang perintahnya. Dengan tetap menggunakan atribut apa yang diperintahkannya. Ya. Yaitu dengan mengikat tali, menggunakan yang di kepala juga. Nah, tetapi Yesus, ketika Tuhan Yesus datang, dan Tuhan Yesus menyatakan, "Hai Israel, Tuhan inginkan bukan hanya sekedar atribut saja. Dalam hal engkau mengasihi Tuhan Allahmu itu bukan hanya sekedar atribut saja. Kalau hanya sekedar atribut, itu akan menjadi liturgi yang sudah kita lakukan, itu yang tiap minggu yang kita lakukan, kita jalankan, rutinitas liturgi. Tetapi yang Tuhan maukan yaitu supaya kita ini all out. Mengasihi Tuhan itu all out. Yaitu seluruhnya. Kan tadi dikatakan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap itu dengan seluruhnya. Komponen apapun yang ada dalam diri kita, ini semuanya itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi baik nafasmu, baik waktumu, seluruhnya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan sudah wariskan juga melalui Yesus Kristus, yaitu kita beroleh apa? Penghormatan akan Tuhan. Kita boleh menerima warisan dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kita menghormati, kita menghargai, kita mengasihi Tuhan Allah kita. Kita mengasihi Tuhan Allah kita. Bukan saja dengan segala atribut yang ada, bukan saja dengan segala liturgi yang ada, tetapi dengan segenap apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita, itu boleh senantiasa menghormati, mengagungkan, mengasihi Tuhan Allah kita. Jadi, ketika kita mau untuk mengasihi Tuhan, itu jangan mau hanya sekedar dengan kata cukup puas. Ya. Bukan dengan kata cukup kita mau mengasihi Tuhan. Tetapi kita mau all out. Benar-benar kita mau terus segenap seluruh kekuatan kita. Kita ya all out ya. All out itu ya seluruhnya, sepenuhnya, seluruh dengan gairah. Gak akan pernah ada kata cukup untuk mengasihi Tuhan. Kita nggak bisa membatasi. Oh, wis cukup ya, sak menit aja mengasihi Tuhan. Gak bisa. Kalau roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, itu roh itu tidak akan pernah memuaskan kita untuk mengasihi Tuhan.
Roh itu akan terus bergelora. Ada kala mungkin jatuh kita, tetapi ketika kita benar-benar tahu Tuhan kita akan bangkit lagi untuk bisa kita all out lagi. Roh kita itu akan bergairah sehingga kita itu nggak akan mudah loyo. Kita akan terus bangkit, terus naik untuk mengasihi Tuhan Allah kita. Jadi tidak akan pernah ada rasa cukup. Sehingga apa? Kita akan memberikan sepenuhnya, totalitas untuk Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Ciri-ciri orang yang totalitas mengasihi Tuhan. Dalam Yohanes 15 kita mau belajar di sini. Setidaknya nanti ada 4 ya. Di dalam Yohanes 15 ini dikatakan bahwa orang yang benar-benar totalitas mengasihi Tuhan Allah, dia akan seperti ini. Kita baca dahulu di Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku. Yesus dikatakan apa? Yesus menuruti perintah Bapaknya. Ya. Demikian juga ketika kita tinggal, demikian juga ketika Yesus tinggal di dalam kita, kita pun juga akan dapat apa? Menuruti perintah Bapa. Aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Memberikan nyawanya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Setiap orang yang melakukan perintahnya adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat yang 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu sekalian. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku Yesus Kristus, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku, diulangi lagi yang kedua kalinya. Kasihilah seorang akan yang lain. Ciri-ciri yang pertama orang yang totalitas mengasihi Tuhan Allah, yaitu dia melakukan hukum yang kedua, yaitu saling mengasihi. Supaya kita dapat totalitas ini, harus ada poin utamanya, yaitu apa? Adanya Tuhan Yesus tinggal dalam kita. Tanpa Yesus tinggal dalam kita, kita tidak akan dapat mengerjakan untuk mengasihi sesama. Bahkan untuk keempat yang nanti akan mau saya bagikan di dalam pembacaan kita Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 ini.
Harus Yesus itu ada di dalam setiap umat percaya. Ada kasih Yesus ada di dalam setiap kita. Ketika kita bicara mengenai kasih Yesus, di situ ada pengorbanan Yesus yang tidak dapat kita bayar, yang tidak dapat digantikan. Bahkan dicatat di Petrus dikatakan apa? Baik emas, permata, itu nggak akan bisa menakarnya. Apa yang telah dilakukannya, apa yang telah diberikannya bagi kita, itu kita nggak bisa menggantinya. Bahkan perbuatan baikmu pun, itu pun tidak akan bisa membalas kebaikannya. Kita mau berbuat baik, kita mau berbuat kasih, itu hanya bentuk sebuah respon dari kita mendengar. Itu adalah bentuk sebuah respon kita. Sehingga kita dapat mengasihi. Itu nggak akan bisa membalas semuanya. Karena apa? Dikatakan, aku yang memilih kamu. Dia, Yesus yang sudah memilih setiap kita. Untuk kita beroleh keselamatan. Sebab hanya di dalam Dialah ada jalan menuju pada keselamatan. Kalau orang mungkin bisa ngomong kita itu akan berhutang. Enggak. Tuhan enggak mau hartamu. Tuhan enggak mau pengorbananmu. Karena kalau kita berhutang kepada Tuhan, sejatinya enggak akan bisa kita bayar. Itu poin yang pertama. Sejatinya kita enggak akan bisa bayar hutang itu. Kalau kita enggak bisa bayar hutang, tentu Tuhan yang memberikannya ini akan penuh dengan imbalan. Tapi sejatinya Tuhan memberi keselamatan, jaminan hidup kekal, Tuhan nggak minta imbalan. Tuhan memberi dengan ketulusan hati. Ketika dia memberikan dengan ketulusan hati, dia tidak meminta imbalan. Supaya manusia ini melayani, mengasihi, itu untuk sama aja. Akhirnya itu tidak akan beda dengan dunia. Jadi keselamatan harus dibayar. Enggak. Keselamatan kita terima cuma-cuma loh. Tidak ada sepeser pun yang dapat menggantikan keselamatan itu. Dia itu memberi sukarela. Gak kamu balas pun, dia tetap sudah menyediakan. Tapi ingat, ada proses. Yunus dipanggil pun dia mau mengelak sejauh apapun, dia akan mengalami sebuah proses. Ya. Itu kasih karunia. Bukan kita berhutang kepada Tuhan. Tuhan itu memberikan cuma-cuma gratis. Tapi ketika Roh Kudus, roh yang ada di dalam kita itu menggelora, kita mempunyai poin yang kedua, yaitu respon daripada Shema itu tadi. Shema yaitu mendengar, merespon, dan bertanggung jawab. Itu adalah bentuk satu kesatuan yang utuh, yang mau kita terus kejar. Ya. Supaya kita beroleh jaminan, kita beroleh kehidupan yang Bapa inginkan. Melakukan hukum yang kedua, yaitu kita boleh saling mengasihi. Tentu kita harus ada Kristus di dalam kita. Seperti apa Yesus mengatakan tadi di ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 ya.
Kalau kamu menuruti perintahku, kamu tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti Bapakku. Seperti dia juga, Bapa ada di dalamnya, ya, dia di dalam Bapa, Bapa di dalam dia. Begitu juga dengan kita. Kita di dalam Yesus, dan Bapa di dalam kita. Kita di dalam Bapa. Kita merupakan satu unity, satu kesatuan. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Seperti doanya di Yohanes 17 juga dikatakan, ya. Bapa di dalam aku di dalam Bapa, begitu juga mereka, umat percaya, ada di dalam kita. Ya. Kita adanya kesatuan dengan Tuhan. Ketika kita, Bapa, Yesus ada di dalam kita, Roh ada di dalam kita, maka kita akan dapat melakukan, kita akan cakap untuk melakukan, untuk kita boleh saling mengasihi. Dan yang kedua, dan supaya kita dapat totalitas mengasihi Tuhan, dikatakan di ayat yang 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya apa? Sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacitamu menjadi penuh. Bukan engkau akan ada sukacita. Tetapi ketika kita sudah ada di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, sejatinya sukacita itu sudah ada. Tetapi ketika kita mau totalitas mengasihi Tuhan, maka orang yang totalitas mengasihi Tuhan akan senantiasa bersuka cita. Coba dilihat kiri kanannya, ada sukacita nggak kira-kira? Atau mulai bibirnya mulai maju, 5 cm, 6 cm? Mencucu ya. Memang Surabaya ngomongnya mencucu. Nah, ngomong mencucu, kudu di. Nah, harus ada sukacita. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita benar-benar totalitas. Apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita mencucunya semenit tok. Ya. Suwe-suwe lah mencucu. Manusiawi. Ya, tapi kita sudah nggak hidup dalam manusiawi lagi, ya. Mencucu. Suwe-suwe. Tak panggil anakku ya. Jadi kalau dia itu anak Dev itu bisa gini. Apa? Kalau pokoknya hal yang menghappykan dia tuh bisa gini. Kalau enggak bisa gini, naik turun sendiri gitu. Kayak apa caranya aku? Ini harus olahraga pipi ya. Nah, jadi kita mencucu diganti. Nah, cukup semenit ya. Mencucu semenit, setengah menit. Nah, lah perlu latih. Nanti cuma mencucu sedetik. Nah, itu wah, hebat itu ya. Puji Tuhan ya. Mencucu sedetik. Nah, jadi itu harus dilatih ya. Nah, orang yang totalitas mengasihi Tuhan, mengerti kasih Tuhan, bahwa yang tadi saya katakan, bahwa kita nggak bisa membalas kebaikannya, kita nggak bisa membalas segala apa yang sudah dikorbankannya, kita lagi nggak lagi dibuat catatan hutang, tidak ada lagi catatan hutang, ya, semuanya kan sudah dibayar lunas, ya, dibayar lunas, ya. Jadi nggak ada hutang antara kita dengan dia. Dia dan kita tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi hutang. Ya, enak loh. Ya kan? Ketika kita sadar, wow, betapa, how great, wah, situlah betapa kau murahnya itu loh. Bukan murahannya, tapi murah hatinya itu loh. Wow, gitu loh. Itu kita benar-benar kita mau mengasihi Tuhan.
patokannya bukan kita mau mengasihi kita melihat manusianya, tapi kita memandang Tuhannya. Ya. Manusia seringkali mengecewakan. Ya. Tetapi Tuhan nggak akan pernah mengecewakan. Kadang juga kita yang menilai Tuhan itu mengecewakan. Tetapi sejatinya Tuhan itu tidak mengecewakan. Bersukacita ketika kita menyadari benar betapa Tuhan itu mengasihi kita. Dia itu tidak lagi membuat surat hutang. Oh, kita layaknya bersukacita. Kalau sudah tidak ada sukacita dalam kehidupanmu, perlu dikoreksi, perlu dilihat kembali. Apakah ada Yesus di dalam kehidupanmu? Perlu dilihat kembali. Apakah Yesus itu masih ada di dalam hatimu? Jangan ngaku, oh Yesus masih ada dalam hatiku. Tapi mencucui masih 1 jam. Apa mana 24 jam. Mencucui. Ya kan? Kadang Yesus seminggu. Lali, kelalen. Ya. Mencucu, terus bendino mencucui. Ya. Tak baiklah. Ya. Harus ada sukacita. Karena dikatakan tadi di ayat 11 apa? Sukacitamu menjadi penuh. Kita penuh sukacita. Jadi, kembali lagi ke kata-kata negatif ya. Kalau nggak bersukacita, kita nggak mengasihi Tuhan. Kalau kita all out, kita totalitas mengasihi Tuhan, kita akan mudah dan kita akan selalu untuk bersukacita. Ya, karena sukacita ini nggak bisa digantikan dengan apapun juga. Ya, kita mau belajar ke depan untuk bersukacita. Ya, mencucui dikurangi terus. Pertama mungkin 24 jam, bisa 23 jam. Ya, bisa terus dikurangi sampai, waduh. Kus mencuci dikurangi sampai gak mencucu mana ya. Dikatakan sukacitanya penuh, gelas kalau penuh gak ono celah kosongnya ya, sudah tidak ada celah. Jadi air sama gelas itu kayak gini, ini ada celahnya. Haus kan. Jangan sampai ada celahnya gelas itu. Gelas sukacita kita itu harus penuh ya. Kenapa itu juga harus penuh? Nanti kita mau belajar yang keempat ya. Yang ketiga dulu. Yang ketiga yaitu orang yang totalitas mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan ya, bukan mengasihi orang, mengasihi pasangan, mengasihi anak, mengasihi orang tua, enggak. Ini mengasihi Tuhan. Yang totalitas. Yang ketiga yaitu dia rela berkorban. Ya, rela berkorban. Rela berkorban. Jadi adanya kerelaan untuk berkorban. Contoh di meja makan. Nah, ini ngomong nasi putih ya, jangan ngomong lauk ya. Ini ngomong nasi putih nih. Ya. Nasi putihnya cukup 2 piring. Nah, ternyata keluarganya 3 orang. Cukup 2 piring. Wes tak kena situ. Wes rela berkorban. Ya kan? Itu rela berkorban. Paham? Sampai segitunya loh, itu rela berkorban. Istilahnya, saya nggak makan nasi, nggak apa-apa. Gak bisa separuh. Kalau separuhan, itu masih belum rela berkorban. Ya kan? Jadi kita berikan seluruhnya.
Begitu juga dengan Yesus. Dia memberikan nyawanya, seluruhnya, bukan nyawanya setengah loh yang diberikan. Ya, seluruh nyawanya di atas kayu salib dia berikan. Analoginya ketika kita makan bertiga, nasi putihnya cukup berdua. Ya. Mau di separuh kayak apa modelnya kayak apa tetap cukup berdua ya. Yang punya kita, yang punya saya, nah, yang punya orang yang mengasihi Tuhan itu loh, ya, yang punya nasi, yang punya hati totalitas mengasihi Tuhan, dia memberikan seluruhnya kepada yang lain. Itu rela berkorban. Ini contoh dalam makan, ya, dalam hal lain bisa, yaitu totalitas, rela berkorban, memberikan seluruhnya, ya. Itu rela berkorban. Tak ambil contoh satu lagi ya, supaya lebih jelas. Saya dipisui, dipisui. Misalnya saya diilok-ilok nih, saya digosipin, saya diomong-omongin. Ini buri misal, ojo ning ngarep ya. Lan ning ngarep kan ro wisan ya. Lan dhewe ngarep wis kudu contohkan ae ya. Lan di buri kan gak aro ya. Apa meneh lan ning ngarep. Ya wis. Biarkan. Nggak usah nggak mungkin nggak usah didengar. Kuping ono nempel pasti dikrungokne. Pasti krungu, nggak mungkin nggak krungu. Ya kan? Pasti masuk hati, Bu. Wah, jangan direspon. Ya kan? Pasti masuk utek. Aduh. Mungkin gendeng, mungkin nggak genah. Ngono. Susah mangko, mencucu. Sedetik aja, sak menit aja. Ya wis, ngeplas wis. Halo, nah, tetap gitu ya. Itu rela berkorban juga. Gak pakai hati, sudah nggak ada hati, ya. Bukan karena hati kita sudah nggak ada, tapi hati kita sudah mati. Wow, gimana matiin hati? Kita nggak hidup dalam daging, kita hidup dalam roh. Kita harus matikan kedagingan kita. Bukankah daging harus dimatikan? Demikian juga dengan hati-hati yang pahit itu loh, harus dimatikan. Ya, rela berkorban. Walaupun kitanya ini loh yang mau menjadi cibiran orang, biarkan. Walaupun itu pun mungkin tuh pasanganmu yang ngomong, itu anakmu, orang tuamu bahkan. Ya asal kita itu benar-benar sesuai seturut dengan firman. Kita sudah benar sesuai firman. Sesuai firman loh, bukan sesuai dengan kemauan kita sendiri, dengan rencana kita sendiri, tapi benar-benar sudah sesuai firman. Ya kita harus totalitas. Ya. Rela berkorban. Seperti dia Yesus memberikan nyawanya untuk kita, sahabat-sahabatnya. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu orang yang mengasihi Tuhan, dia akan, dikatakan tadi di ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi orang yang totalitas all out mengasihi Tuhan, dia akan berbuah. Menghasilkan buah. Buah ada 9. Yaitu buah roh. 1 buah, 9 rasa.
Ya, bukan kita mau memilih 9 ini mau yang mana yang kita mau buahin ya. Kita mau berbuah apa? Enggak. Tetapi kita harus menghasilkan buah. Yaitu satu buah roh ini yang memiliki 9 rasa. Yang dapat dirasakan 9-9-nya itu ada di dalam orang yang mengasihi Tuhan. Yaitu ada di, kita baca Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi ini adalah satu buah yang harus dihasilkan orang yang mengasihi Tuhan. Yaitu buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang harus dihasilkan oleh umat yang mengasihi Tuhan. Gak bisa milih salah satu. Wah, aku mau yang sukacita tak wis. Aku mau menghasilkan buah yang rasanya sukacita. Kan enak sukacita itu ya. Wong tinggal guyu, cengenges ngono ya. Apa angele? Enak sukacita e. Nah. Wah, pemenang murah, enak wis murah, tinggal duit. Nah, duit 100 tak kayak 100 murah. Tak kayak duit ae enak. Wah, aku seneng sih murah tok wis. Gak iso. Gak iso milih situ. Harus 9. Pasti 9 ini terjadi bagi orang yang totalitas mengasihi Tuhan Allah. Dia akan menghasilkan buah ini. Dikatakan bukan buah-buah roh, single buah. Satu buah, 9 rasa. Dan ini yang akan dihasilkan bagi setiap kita. Yang kita adalah ranting-rantingnya. Makanya ketika Yesus ada dalam kita, Dia adalah pokok anggur itu. Ya, kita adalah ranting-rantingnya. Di mana ranting-ranting itu akan menghasilkan buah. Ranting itu akan menghasilkan buah. Karena apa? Karena ranting itu kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Kita baca Yohanes 15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat keempat dan kelima. Tinggallah di dalam aku, Yesus, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, Yesus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam Yesus, maka kita akan dapat menghasilkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kebaikan dan kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri itu boleh ada di dalam setiap kehidupan orang yang mengasihi Tuhan Allah. Dengan kita tadi mengetahui ya, dengan mencatat juga ya, mengingat mencatat yang tadi yang saya himbau untuk kita boleh mencatat apa yang kebesaran kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan boleh kerjakan dalam setiap kehidupan kita itu. Kita tidak lagi melupakan kebesaran dan kebaikan Tuhan. Kita boleh senantiasa mengingatnya selalu. Dan bahkan apa? Kita itu tidak meninggalkan Tuhan. Kita tetap beribadah kepada Tuhan Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Sehingga apa? Ketika kita boleh mengingat dan kita tidak meninggalkannya, kita akan senantiasa mengasihi sesama. Kita akan boleh dapat bersuka cita. Kita dapat rela berkorban. Dan kita dapat menghasilkan buah yang tetap bagi kemuliaannya. Kita buka dalam ayat yang terakhir, 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22. Singkat, padat, jelas, inilah firman Tuhan. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, dikatakan apa? Terkutuklah dia. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah itu boleh senantiasa tercurah dalam setiap kehidupan umat percaya yang mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Saya undang pelayan musik. Saya juga tadi dengan lagu yang tadi lagu praise itu ya, dikatakan apa? Coba Pak Hendro tolong ini ayat yang kedua yang terakhir ya. 1 Korintus 2 ayat yang 9. Tadi kita bersorak-sorai, kita menyanyikan lagu ini ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Dikatakan apa? Disediakan Allah untuk mereka yang jadi berbahagialah orang yang mengasihi Tuhan. Tidak dikatakan terkutuk, dan Tuhan akan menyediakan apa yang tidak pernah apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia itu loh. Tuhan akan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh,
mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kita mau lebih sungguh, inilah totalitas. Kita mau melayani Tuhan itu lebih sungguh. Totalitas, berintegritas, bertanggung jawab. Kita mau mengasihi, mengampuni. Karena bukan kita yang lebih lagi, tetapi kita sudah terima itu semuanya. Kita sudah dilayani Tuhan. Kita sudah dikasihi Tuhan. Kita sudah diampuni Tuhan. Kita itu sudah terima semuanya lebih dahulu. Dan saat ini kita mau menyalurkannya. Kita mau untuk meneladani warisan Kristus yang sudah Kristus berikan bagi umat percaya. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengampuni